Syukur itu menambah nikmat. Imam Al-Bukhari kecil yang matanya buta diganti oleh Allah dengan ingatan yang sangat luar biasa. Imam Al-Bukhari itu nggak pakai nulis, Bu. Kalau sudah ikut pengajian, beliau itu cuma dengar langsung hafal. Kayak ibu sekarang nggak bawa tulisan tuh. Hafal. Disebutkan. Satu kali dia ajak ke kutab. Kutab itu tempat menghafal dulu. Dibacakan surat Qaf oleh syekhnya, padahal masih kecil anaknya. Dituntun. Begitu selesai dibacakan, syekhnya iseng aja, cuma iseng nguji, Bu. Iseng. Siapa yang sudah hafal? Kata Al-Imam Al-Bukhari, dia angkat tangannya, hafidtu an dhahri qalbi. Saya hafal di dalam kepala saya. Itu yang benar. Jadi ada hafal di luar kepala, itu belum hafal. Ini masih di luar. Ada hafal di dalam kepala. Kata syekhnya, ta'al ya bunai, maju ke depan. Iqra. Begitu dibacakan, bukan hanya hafal, makhrajnya, sifat hurufnya mirip dengan syekhnya. Kata syekhnya, minal an, mulai dari sekarang, tadrusul hadis, engkau belajar hadis. Karena syekhnya tahu, kalau Quran itu ada jaminan kemudahan, hadis tidak ada. Maka anak ini pulang sambil meraba jalan, dituntun oleh asisten dari ibunya. Sampai di rumah dia bangga cerita pada ibunya, ummi hadatsat kada kada wa kada. Ibu, tadi terjadi begini, begini. Aku diundang syekh ke depan, dibacakan dan didoakan. Kamu harus belajar hadis. Kata Al-Bukhari kecil, ummi, mulai hari ini aku ingin belajar hadis. Ibunya karena melihat anaknya punya keterbatasan. Ini kisah nyata. Punya keterbatasan, kata ibunya, iktafi bil Quran, thumma yalihil hadis. Thumma yalihil hadis. Cukupkan dulu nak sekarang belajar Quran, nanti setelah Quran hadis. Kata anak itu, lah, dia yakin dengan gurunya, aku pengen belajar hadis. Maka anak itu meraba jalan, masuk ke kamarnya. Begitu masuk kamar, ibu melihat apa yang terjadi. Ibu masuk ke mihrabnya, bentangkan sajadahnya, sholat di situ, bermohon kepada Allah, tersujud sampai tertidur. Dalam tidurnya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, saya mau cerita sedikit, Bu, ya. Ada yang disebut dengan tafaul namanya. Apa namanya? Bukan takaful, tafaul. Ya. Tafaul itu harapan untuk mendapatkan sifat dan sikap yang sama dari nama yang diberikan. Contoh, saya ingin berikan nama anak saya Muhammad supaya akhlaknya seperti Nabi Muhammad misal. Meniru. Saya ingin berikan nama anak saya Ibrahim seperti Nabi Ibrahim kesabarannya. Itu tafaul namanya. Apa manfaat dari tafaul ini? Salah satunya bisa mendekatkan sifat-sifat kebaikan yang melekat pada nama di anak itu. Imam Al-Bukhari itu namanya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim. Perhatikan. Muhammad, bapaknya Ismail, kakeknya siapa? Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Kakeknya Ibrahim itu tafaul. Jadi begitu ibunya memohon kepada Allah, tertidur, mimpinya ketemu Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim dalam mimpinya, anak kamu dengan izin Allah akan melihat lagi. Nah, Bukhari kecil itu sedang mengulang surat Qaf di kamarnya, sampailah ke ayat 21 sampai 22. Maka ketika di murajaah ayat itu sampai ke kalimat ini, kalimatnya. Ini kisah nyata. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu matamu tertutup tak bisa melihat. Mulai sekarang sekat itu akan dibuka dengan terang sehingga pandanganmu akan kembali menatap dengan tajam. Padahal ayat ini tentang akhirat. Tapi keberkahannya diberikan percikannya pada Imam Al-Bukhari kecil. Begitu selesai murajaah ayat ini, tiba-tiba terbuka pandangannya. Saking kagetnya beliau lompat, dia kejar ibunya. Ummi laqad ra'ait. Bu, saya sudah bisa lihat lagi. Ibunya kaget, bangun, dia katakan, rubbama ra'aita bi qalbik. Mungkin kau melihat dengan hatimu. Kata Al-Bukhari kecil, la bal bi'aini, saya lihat dengan mata saya. Maka keduanya berpelukan dan sejak saat itulah kemudian belajar hadis sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari dalam waktu 16 tahun. Itulah syukur.